Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video belajar literasi. Baik, kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang bab 3 bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Jadi bab 3 bahasa Indonesia SMP kelas 8 tentang artikel ilmiah populer. Pada video sebelumnya ya, kita sudah sampai pada bahasan kalimat fakta dan opini ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Kita cari teks di bawahnya ya, ada apa lagi. Nah, di sini ada tata bahasa, teman-teman. Ada kalimat perbandingan dan kalimat analogi nih. Kalimat perbandingan dan analogi. Kalimat perbandingan itu yang bagaimana sih? Intinya adalah kalimat perbandingan yang membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan sifat secara langsung. Maksudnya apa maksudnya? Kan gitu ya. Kita kalau baca definisinya kan kadang-kadang nggak bisa langsung ngerti ya maksudnya apa kan gitu ya. Jadi definisinya ini kurang abstrak kan gitu ya. Terus kemudian, nah ini yang perlu kita dalami ya. Jadi kalimat perbandingan itu biasanya menggunakan kata hubung daripada seperti selaras dibandingkan. Seperti itu. Terus kemudian bedanya dengan analogi ya. Kalau analogi itu dua hal yang apa ini? Membandingkan dua hal dengan cara kiasan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Cara kiasan. Konjungsi yang biasanya digunakan adalah bagai, umpama, seumpama, laksana. Nah, begitu melihat analogi, ini kita udah agak tergambar nih ya. Kita coba explore dengan ini ya. Contoh ya. Contoh nih misalnya nih. Atau kita pakai ChatGPT aja ya. Buatkan saya contoh kalimat perbandingan dengan menggunakan konjungsi apa tadi? Daripada seperti selaras dibandingkan. Daripada seperti selaras dibandingkan. Enter. Nah, ini. Daripada bermain game terus-menerus, lebih baik kamu membaca buku yang bermanfaat. Daripada ini ya. Terus bunga-bunga di taman ini bermekaran indah seperti lukisan alam yang hidup. Gaya hidup sehat selaras dengan pola makan yang bergizi. Terus berikutnya, dibandingkan dengan tahun lalu hasil panen kali ini jauh lebih melimpah. Nah, sekarang kita bedakan dengan kalimat analogi ya. Buatkan saya contoh kalimat analogi dengan menggunakan konjungsi apa nih? Bagai, umpama, seumpama. Laksana. Enter.
Wajahnya berseri-seri bak bulan purnama di malam yang cerah ya. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya ya, bak itu apa ya? Enggak umum didengar ya. Jadi bak itu artinya itu seperti bagai gitu ya. Wajahnya berseri-seri bak bulan purnama di malam yang cerah. Kan antara wajah dan bulan purnama itu kan jauh kan ya. Beda dengan kalimat perbandingan ini ya. Jadi yang diperbandingkan itu sesuatu yang jauh kalau dalam kalimat analogi ini. Karena yang digunakan adalah makna kiasnya ya. Ia melangkah dengan hati-hati bagai meniti di atas seutas tali. Ini kan jauh ya. Cuman ya yang digunakan makna kiasnya, sehingga jauh pun masih bisa digunakan. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah pada kalimat analogi ini yang digunakan adalah makna kiasnya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke frasa nomina dan frasa verba. Pasti banyak yang bertanya-tanya nih, frasa itu apa? Kan gitu ya. Jadi frasa itu intinya adalah kumpulan lebih dari satu kata ya. Jadi frasa itu kumpulan kata ya, lebih dari satu kata ya. Ya bisa 2, bisa 3 dan seterusnya ya. Yang membentuk satu kesatuan makna. Contoh nih, misalnya nih, ini kan ada 2 ya. Kalau verba sendiri apa tuh? Verba itu kata kerja. Terus kemudian apa tadi satunya? Nomina. Nomina itu kata benda. Jadi kalau frasa verba ya, frasa verba kumpulan kata yang membentuk makna suatu pekerjaan, kan gitu kan. Misal nih apa? Contoh belum makan. Apalagi sedang mengetik, sedang sakit, apalagi sudah apalagi ya, ikut hadir, hampir selesai, apalagi, dan seterusnya. Pokoknya kumpulan kata lah, kumpulan kata yang membentuk makna suatu pekerjaan. Terus berikutnya kalau frasa nomina, kumpulan kata yang membentuk makna suatu benda ya. Misalnya apa? Kumpulan kata kaat yang membentuk makna suatu benda. Contoh, mobil sedan merah. Kan kata benda ya, tapi 3 kata. Buah apel busuk. Apalagi seikat sayuran, sekeranjang wortel. Nah, intinya gitulah ya. Tuh. Jadi intinya sekumpulan kata. Jadi beberapa kata yang membentuk satu makna. Nah, ini ada contohnya nih. Berikutnya sinonim dan antonim, teman-teman sekalian. Sinonim dan antonim. Apa tuh sinonim dan antonim? Yang perlu kita perhatikan adalah terkait sinonim ya. Terkait sinonim ini orang-orang selalu mikirnya itu persamaan kata ya, padahal bukan ya.
Jadi sinonim itu sama atau mirip ya. Kadang bisa sama memang, tapi yang lebih seringnya tuh mirip ya. Bukan sama tapi mirip. Contoh nih, ada contoh nih untuk menggambarkan bahwa sinonim itu mirip bukan sama ya. Misalnya kata mati, sinonimnya apa? Tewas, gugur, meninggal, apalagi mangkat, dan yang paling kasar adalah mampus. Ini sinonim anak-anak, sinonim, tapi yang unik adalah masing-masing kata ini tidak bisa saling menggantikan, kan gitu ya. Karena masing-masing kata ini punya makna khusus yang tidak terdapat pada makna yang lain. Misal tewas, makna tambahannya adalah mati karena kecelakaan atau tindak kejahatan. Gugur, mati karena mati di medan peperangan. Meninggal ini hanya istilah halus saja ya, istilah halus untuk mati. Jadi biasa digunakan untuk teks-teks yang supaya teks itu terasa lebih sopan atau dipakai untuk menyebut orang yang dihormati. Termasuk mangkat ya, mangkat digunakan untuk orang meninggal yang dihormati. Sedangkan untuk mampus ya, ini masih banyak, sebenarnya masih banyak nih ya. Digunakan untuk orang yang dibenci. Asal itu. Misal nih, seekor tikus bla 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 dimakan kucing. Kalau kita kasih mati kan bisa nih mati. Nah, cocok nih kalau mati nih cocok. Tewas, jelas nggak cocok kan gitu ya. Meninggal apalagi kan gitu. Gugur apalagi lain gitu ya. Konteksnya nggak sesuai. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya sinonim itu adalah mirip ya. Mirip ya, bukan sama. Terus berikutnya antonim. Ini juga perlu kita pahami juga teman-teman, bahwa tidak semua kata-kata itu berlawanan. Misal kalau ini ya, ini kata-kata yang mutlak berlawanan ya, mutlak berlawanan. Mati, hidup, artinya kalau nggak mati ya hidup. Sehat, sakit, artinya kalau nggak sakit ya sehat, kalau nggak sehat ya sakit. Atau luar, dalam, kalau nggak di luar ya pasti di dalam, kalau nggak di dalam berarti di luar. Nah, jadi kalau nggak satunya pasti yang satunya. Terus tapi perlu kita pahami bahwa tidak semua antonim itu seperti itu. Ada antonim yang tidak berlawanan, nggak benar-benar berlawanan ya. Maksudnya sifatnya apa ini? Opsional ya, opsional. Ini bahasa saya opsional, tapi istilah aslinya apa? Sepertinya belum ada pembahasan ya, belum ada kesepakatan pemberian nama. Misalnya ini ya, panjang, pendek. Kalau nggak panjang apakah selalu pendek? Kan enggak, ada pertengahan kan gitu ya. Hitam, putih. Kalau nggak hitam apakah selalu putih? Enggak kan masih ada merah, ada coklat, ada hijau dan lain sebagainya kan gitu. Terus ada tampan, jelek. Kalau nggak tampan apakah jelek? Ya nggak juga, ada yang biasa-biasa aja kan gitu ya. Nah, jadi opsional, relatif, opsional relatif gitu. Nah, terus perlu kita pahami juga, ada juga antonim yang justru malah berpasangan nih.
berpasangan atau saling melengkapi. Misal nih, kakak adik, ini kan saling melengkapi nih. Seseorang nggak akan disebut kakak kalau dia belum punya adik, kan gitu. Seseorang nggak akan dipanggil adik kalau dia punya kakak, nah kan gitu. Jadi sebenarnya nggak berlawanan, malah berpasangan, kan gitu ya. Apalagi bapak anak, orang laki-laki mungkin nggak akan disebut bapak kalau belum punya anak. Begitu pula nggak mungkin seorang anak itu lahir tanpa bapak ibu, kan gitu. Seseorang dipanggil anak karena mereka punya bapak ibu. Begitu juga suami istri. Seorang laki-laki baru disebut suami kalau dia punya istri. Seorang istri baru disebut istri kalau dia punya suami. Nah itu. Jadi antonim itu tidak yang kita perlu pahami ya. Antonim tidak selalu berlawanan. Jadi antonim itu tidak selalu berlawanan. Ya emang berlawanan gitu ya. Ya memang berlawanan, tapi tidak sifatnya apa ya, tidak saling bertolak belakang gitulah ya. Jadi gitu. Baik, itu sini kok. Nah. Mungkin itu pembahasan kita pada video kali ini. Masih ada teks lagi enggak ini? Kalau masih ada kita selesaikan sekalian ya. Oh masih ada nih. Nah, terakhir nih ya, terakhir. Maaf waktunya kepanjangan. Kita bahas di video berikutnya aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.